Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembakaran Gadis Selingsir Wengi, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Belum puas dengan keanehan itu, Pak Roy kemudian mencari hewan buruan lagi. Kebetulan tidak jauh dari sana ia mendapatkan seekor gagak sedang bertengger di dahan pohon. Pak Roy menembaknya. Kemudian saat telah mati terkapar di tanah, ia menembaknya lagi sampai berulang-ulang untuk memastikan bahwa gagak itu benar-benar mati. Ia lalu menggali tanah melakukan perbuatan sama seperti yang diperlihatkan anjingnya tadi. Benar saja, burung gagak itu hidup kembali. Sejurus kemudian, Pak Roy tidak sengaja menemukan sepotong ranting pohon sama seperti nisan anjingnya. Benar saja, ternyata itu adalah kayu yang sama. Saat ia mulai menyadari bahwa hewan yang bersamanya ini bukan hanya mirip, tapi adalah hewan peliharaan kesayangannya. Tiba-tiba saja, anjingnya dan bersama 2 ekor burung gagak yang hidup kembali tadi langsung menyerang. Dari kejadian itu, Pak Roy mulai tahu jika ada hewan atau manusia yang mati dan dikuburkan di sana, ia akan hidup kembali menjadi arwah penasaran apabila nisannya dicabut. Begitulah ceritanya, ujar Pak Roy. Setelah mendengarkan cerita panjang itu, Luna mulai mengerti kenapa Pak Roy mencegah Rehan tak kalah adiknya ingin mencabut nisan Pak Karto. Sejurus kemudian, ketiganya kepikiran dengan kuburan Pak Karto. Mereka segera bergegas menuju lokasi pemakaman itu. Dan benar saja, ternyata nisan Pak Karto telah tercabut. Kita terlambat. Nisan Pak Karto sudah dicabut, pungkas Pak Roy dengan raut wajah penuh penyesalan. Ia menyesali keterlambatan itu. Mereka bertiga mencari-cari di sekitaran makam Pak Karto. Barangkali nisan itu masih ada di sana. Tadi Bapak bilang kita datang terlambat. Jika memang demikian, lalu siapa yang mencabut nisannya? Tanya Rehan pada Pak Roy. Siapa lagi kalau bukan Mbak Roro? Ujar Luna. Kekhawatiran terlihat di wajah ketiganya. Jika memang Mbok Roro yang melakukan semua ini, itu berarti tengah malam nanti Pak Karto akan bangkit dari kubur dan berada di dalam kendalinya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah bangkitnya arwah Pak Karto? Tanya Rehan pada Pak Roy. Bakar. Kita harus membakar mayatnya, ujar Pak Roy. Rehan dan Luna merasa aneh mendengar penuturan Pak Roy. Apa mungkin dengan cara membakar mayat Pak Karto semua masalah ini bisa terselesaikan? Apa tidak ada cara lain? Tanya Rehan pada Pak Roy. Hanya ini satu-satunya cara, tegas Pak Roy. Pak Roy dan Rehan kemudian menggali makam Pak Karto. Terlihat jasad yang telah membusuk dibalut kain kafan. Lalu mereka mengangkatnya dengan sangat hati-hati, karena bukan tidak mungkin jika dilakukan sedikit memaksa, bagian organ tubuh Pak Karto bisa terlepas. Lantas, apa lagi yang harus kita lakukan? Tanya Rehan setelah selesai mengeluarkan Pak Karto. Sekarang kita mengambil kayu, kemudian membakarnya. Dengan begitu Pak Karto akan musnah untuk selama-lamanya, ujar Pak Roy. Mereka pun segera mencari kayu dan menumpuk-numpuknya di atas tubuh Pak Karto. Setelah dirasa cukup, barulah dilakukan pembakaran. Saat kobaran api mulai menjamah tubuh Pak Karto, Pak Roy teringat peristiwa masa lalu.
Ternyata waktu terjadinya pembunuhan di rumah Tuan Van Buren, ada 3 orang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Nama perempuan itu Marina, yang tidak lain adalah istri Pak Roy. Sedangkan 2-nya lagi adalah putrinya, bernama Lilis dan Dini. Jauh sebelum kejadian itu, Pak Roy dan keluarga adalah abdi setia Tuan Van Buren. Hingga suatu hari, ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pak Roy memilih pergi, sedangkan anak dan istrinya masih tetap bekerja di rumah menir Belanda itu. Nahasnya, Marina dan Dini ikut tewas menjadi korban kejadian tragis itu. Beruntung Lilis bisa melarikan diri dan selamat, sehingga ia bisa memberikan kesaksiannya pada Pak Karto. Berharap suatu saat nanti beliau bisa menceritakan semua kejadian itu pada Pak Roy ayahnya. Pak Roy yang pulang mendengar kabar dari Pak Karto tentang keluarganya merasa sangat terpukul karena tidak mengetahui kejadian tersebut. Bahkan ia juga tidak sempat berjumpa dengan jasad Dini dan Marina. Posisinya yang berada di perantauan kala itu membuat ia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dari kesaksian Pak Karto, kemudian Lilis pergi dari rumah itu karena tidak kuat selalu diteror oleh hantu Tuan Van Buren dan istrinya. Ia lalu pergi ke kota untuk mencari keberadaan sang ayah. Tapi sayangnya, malah Pak Roy pulang ke desa. Mereka pun terpisah, dan sampai saat ini belum pernah ketemu. Sebelum Pak Roy pulang, sebenarnya Pak Karto pernah mencoba menguak tabir misteri tentang bangkitnya Tuan Van Buren dan istrinya. Usut punya usut. Ternyata mereka dimakamkan di lokasi ini dan bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kubur karena nisan yang tercabut. Dari sana Pak Karto mulai mengetahui bahwa lokasi ini adalah area keramat, dan ia pun membuat tanda silang di pohon dengan tujuan agar orang yang memasuki wilayah ini bisa mengetahui bahwa lokasi ini adalah area terlarang. Tidak ingin menambah korban lagi, Pak Karto merahasiakan misteri lokasi keramat itu. Dan ternyata tanda itu ditemukan oleh Raihan beberapa hari yang lalu saat ia sedang mengintai Mbok Roro. Tak kalah pulang dari main game di rumah temannya. Mengetahui bahwa setiap manusia ataupun hewan yang dikuburkan di sana bisa hidup kembali, Pak Karto membakar semua makam di sana. Semenjak itu pula, tak ada lagi gangguan dari arwah Tuan Van Buren dan istrinya, dan rumah itu pun kosong bertahun-tahun lamanya. Sampai terdengar kabar rumah terbengkalai tersebut telah dihuni oleh keluarga Mbok Roro. Mendengar kabar tersebut, Pak Karto menjadi lega. Setidaknya rumah itu ada yang merawatnya. Merasa tugasnya telah selesai, Pak Karto melalang buana hingga suatu hari takdir mempertemukannya dengan Pak Roy. Mereka pun akhirnya bersahabat dan tinggal bersama. Namun ternyata rumah Tuan Van Buren tidak terlalu lama dihuni oleh keluarga Mbok Roro, hanya beberapa tahun saja. Entah apa alasannya, sepengetahuan Pak Karto, keluarga Mbok Roro itu ikut pergi juga dan meninggalkan rumahnya begitu saja. Mendengar kabar rumah itu kosong kembali, Pak Karto berkeinginan untuk merawatnya, walau tidak sepenuhnya tinggal di sana, hanya sesekali saja. Singkat cerita, tidak lama Pak Karto mendapat kabar dari seseorang bahwa tidak lama lagi ada keluarga seorang penulis dari kota ingin berlibur dan tinggal di rumah itu. Setelah berjumpa dengan Pak Ferdi, ia berpamitan pulang dulu untuk mengambil beberapa pakaian karena akan tinggal di sana sampai keluarga sang penulis ini kembali lagi ke kota. Di sisi lain, Pak Roy yang memang sangat bersedih atas kepergian putri tercinta berpikir untuk menghidupkannya kembali karena mengetahui lokasi keramat itu dari berburu beberapa hari lalu. Tidak ingin menunda-nunda waktu lagi, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pak Karto, di waktu menjelang maghrib, Pak Roy memindahkan kuburan Dini ke lokasi keramat ini dan kemudian mencabut nisannya.
Lama menunggu di sana, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan keluar dari dalam kuburan itu. Pak Roy merasa jenuh, kemudian ia pulang ke rumahnya. Tepat di tengah malam, gagak hitam itu berdatangan. Suara riuhnya seolah memanggil Dini bahwa waktunya untuk bangkit telah tiba. Kuburan itu kemudian bergetar seperti sedang gempa bumi. Perlahan mulai terbelah menjadi dua. Dini bangkit dengan kondisi tubuh yang telah membusuk. Bahkan beberapa daging di bagian wajahnya sudah terlepas. Setiap kali kakinya melangkah, selalu ada bagian kulit yang terlepas. Seolah mendapatkan makanan, burung-burung gagak itu berebutan memakan daging-daging yang terlepas dari tubuh Dini. Dengan langkah kaki yang berat, Dini yang baru bangkit dari kubur menuju rumah ayahnya. Tok 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 tok. Suara seseorang mengetuk pintu. Walau pelan dan ada jeda di setiap ketukannya, namun terdengar sangat keras. Pak Roy bangun dan membuka pintu. Ia terkejut bukan main, tak kalah melihat Dini hidup kembali dengan wajah yang sangat mengerikan. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuatnya sulit bernafas. Walau sebenarnya Pak Roy senang karena putrinya bisa hidup kembali, tapi kenyataan ini di luar dugaannya. Ia berpikir Dini akan hidup kembali selayaknya manusia normal, bukan sosok menakutkan seperti ini. Air mata Pak Roy berlinang, tak kalah melihat kondisi anaknya yang sangat menyedihkan pasca bangkit kembali. Ia kemudian menyesali perbuatannya, namun nasi telah menjadi bubur. Malang pun mau tidak mau harus diraih. Di sini sudah terlanjur dibangkitkan kembali. Mau tidak mau ia harus menerimanya. Dini, ujar Pak Roy dengan nada berat penuh keraguan. Dini hanya menyeringai, diam tanpa berucap kata. Air mata Pak Roy semakin deras membasahi pipinya. Pak Roy, Pak, panggil Raihan membuyarkan lamunannya. Pak Roy tersadarkan diri dari lamunannya. Tanpa terasa mengingat semua itu, air matanya menetes. kita cari lagi kayunya. Api mulai mengecil, ujar Pak Roy mengalihkan pembicaraan. Mereka kemudian berpencar mencari lagi kayunya, karena api sudah mulai padam. Saat sedang mencari kayu, Luna menemukan sebuah papan yang memiliki tebal sekitar 5 cm. Karena ada yang aneh dengan papan tersebut, ia lalu menghampiri Raihan. "Hei, coba kamu lihat tulisan di papan ini," ujar Luna pada Raihan. Raihan pun melihat tulisan di papan tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, ia tidak bisa membacanya dengan jelas. Raihan mendekati api yang sedang berkobar melahap jasad Pak Karto untuk mencari cahaya yang lebih terang agar bisa membaca tulisan tersebut. Betapa terkejutnya kakak adik itu tak kalah mengetahui bahwa tulisan di papan tersebut adalah nama Pak Roy. Bahkan dituliskan juga tanggal dan tahun, seperti nama seseorang yang meninggal di dunia terukir di batu nisan. Mereka kemudian mencari keberadaan Pak Roy, niat hati untuk memperlihatkan papan itu kepadanya. Tapi anehnya, Pak Roy sudah tidak ada lagi. Walau telah dicari-cari dan dipanggil-panggil, mereka masih juga tidak menjumpainya. Sejurus kemudian, Luna dan Raihan sadar. Ternyata sebenarnya Pak Roy telah meninggal. Sosok yang bersama mereka tadi, mungkin arwahnya yang datang memberi petunjuk. Saat sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba segerombolan burung gagak hitam datang. Mereka berterbangan di atas kepala dalam jumlah yang cukup banyak, diiringi bau busuk yang menyengat seperti bau bangkai. Raihan dan Luna terkejut ketika melihat kehadiran gagak hitam yang datang dalam jumlah yang cukup banyak ini. Tidak hanya sampai di situ saja, bau busuk menyengat tadi kini sangat terasa semakin pekat. Sejurus kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara seperti mengeram dari arah belakang yang membuat keduanya menoleh dalam tempo yang bersamaan. "Ah!"
Luna berteriak tak kalah melihat sosok yang mengerikan tengah menyeringai dengan mulut yang mengangap seperti zombie kelaparan. Rupanya, pembakaran jasad Pak Karto sudah tiada guna lagi karena ia telah dibangkitkan oleh kucing hitam yang melangkai tubuhnya saat sebelum dikebumikan beberapa hari lalu, tak kalah ingin dimakamkan. Sosok Pak Karto yang telah menjadi mayat hidup menyerang Raihan dan Luna. Mereka berlari menuju rumah untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di depan pintu, kakak adik ini dibuat terkejut karena mendengar suara Cantika ibunya berteriak histeris di dalam rumah. Tanpa berpikir lagi, Raihan mendobrak pintu dengan keras. Tapi sayangnya kuncinya begitu kuat, walau telah dicoba sampai 2 kali. "Kakak, kita dobrak bersama," ujar Raihan pada Luna. Luna mengangguk. Kemudian kakak adik itu mendobraknya bersama-sama. Akibat hantaman kuat tenaga gabungan, mereka akhirnya mampu membuat pintu rumah terbuka. "Mama!" teriak Raihan dan Luna bebarengan. Tak kalah melihat Cantika tengah diseret menuju kabin bawah tanah. Tidak terlihat jelas siapa yang tengah berbuat kasar terhadap ibunya. Karena saat Raihan dan Luna berhasil masuk rumah, posisi Cantika sedang memegang rambutnya untuk menahan rasa sakit akibat tarikan tangan misterius yang menyeretnya ke kabin bawah tanah. Raihan dan Luna segera menyelamatkan Cantika dari tarikan itu dengan cara memegang kedua kakinya. Beruntung walau harus berupaya keras, akhirnya mereka bisa membebaskan sang ibu dari tarikan tangan misterius ini. "Mama, di mana Papa?" tanya Raihan pada Cantika. Sejurus kemudian, Cantika bangkit dan berkata, "Papa kalian sudah ditarik terlebih dahulu ke dalam kabin sebelum Mama." Namun saat ketiganya ingin masuk ke ruangan bawah tanah, ingin menyelamatkan Pak Ferdi, tiba-tiba Raihan seolah melihat sesosok makhluk tengah berjalan memasuki pintu yang memang tidak terkunci akibat didobrak. Benar saja, sosok di depan pintu adalah Pak Karto yang menyerang Luna dan Raihan di lokasi keramat tadi. Tanpa berpikir panjang, karena memang tidak ada jalan lain, ketiganya masuk ke kabin dan menguncinya dari dalam. Mereka bersembunyi di ruangan rahasia yang beberapa hari lalu Raihan dan Luna menemukan sebuah buku kecil. Sejurus kemudian, suasana menjadi hening. Hanya denguran napas yang tersengal-sengal menjadi satu-satunya suara. Setelah diyakini semuanya telah baik-baik saja, Raihan mulai mencari sesuatu yang bisa ia pakai untuk senjata. Sebuah kayu persegi panjang menjadi pilihannya. Sejurus kemudian secara tidak sengaja, Luna menemukan sebuah jejak. Firasat Raihan mengatakan bahwa itu adalah jejak ayahnya yang diseret oleh tangan misterius. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka langsung menelusurinya. Ternyata jejak itu menuju ke pintu rahasia mengarah ke danau. Di belakang rumah, Raihan segera berlari tak kalah melihat ayahnya tengah tergeletak di pinggir danau. "Papa, bangun, Pak!" ujar Raihan sembari menepuk-nepuk pipi ayahnya. Sejurus kemudian, Ferdi tersadar. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Sepertinya ia diseret ke dalam danau. Mengetahui bahwa yang berada di hadapannya saat ini adalah anak dan istrinya Ferdi, ia kemudian memeluk mereka dengan sangat erat. Ia bersyukur bisa terbebaskan dari kemelut yang hampir saja merenggut nyawanya itu. Namun kebahagiaan itu seketika berubah tak kalah melihat kehadiran Pak Karto. Raihan mencoba melawan. Berkali-kali ia memukul tubuh Pak Karto dengan kayu yang dibawanya dari dalam ruangan rahasia tadi. Namun seperti robot, sosok Pak Karto yang sedang telah menjadi zombie itu seolah-olah kebal senjata. Semua benda keras dihantamkan ke tubuhnya patah dan hancur. Menyadari bahwa Pak Karto tidak mempan senjata, mereka akhirnya berlari ke rumah menuju mobil. Kemudian setelah masuk, semua pintu dan jendela ditutup agar Pak Karto tidak bisa menerobos masuk. Mereka berniat untuk meninggalkan rumah laknat itu.
Namun saat Ferdi menstarter ingin menghidupkan mobilnya, kendaraan beroda 4 itu tidak mau hidup. Ketegangan bertambah mencekam. Tak kalah sosok Pak Karto telah berada di sekitar mobil. Ia mengeram-ngeram bak zombie kelaparan. Kemudian sesekali mendekatkan wajahnya ke arah jendela. Kaca mobil yang transparan membuat wajah ngeri Pak Karto semakin terlihat karena jarak yang begitu dekat. Tidak hanya menakut-nakuti saja, Pak Karto berusaha mendorong mobil itu dari sebelah kanan untuk membuatnya terbalik. Menyadari mobil tidak mau hidup, ditambah lagi posisi mereka yang semakin terdesak, keempatnya keluar dan berlari masuk ke rumah. Namun saat sudah berada di dalam rumah dan pintu telah terkunci, tiba-tiba saja seekor kucing hitam entah dari mana datangnya melompat menyerang Ferdi hingga di bagian wajahnya mengeluarkan darah akibat terkena cakaran. Rona muka kucing ini sangat mengerikan, bahkan suaranya tidak seperti kucing pada umumnya. Sejurus kemudian, sang kucing pun mulai mengintai korban berikutnya. Terlihat dari tatapan matanya yang tajam saat hewan itu mengambil ancang-ancang untuk melompat. Otak Rehan bereaksi dengan cepat. Indra penglihatannya tertuju ke arah potongan kayu yang tergeletak di lantai. Secepat kilat ia mengambil kayu tersebut, dan saat hewan ini mengudara hendak menyerangnya, sebuah hantaman keras melesat cepat mengenai kepala kucing. Kucing itu pun tergeletak di lantai dengan semua bagian wajah berlumuran darah. Melihat kondisi hewan tersebut terkapar tak berdaya, bahkan sudah tidak ada lagi pergerakan sebagai tanda-tanda kehidupan, Rehan yang mengira kucing ini telah sekarat perlahan mulai mendekatinya. Walau demikian, ia masih dalam keadaan terus bersiaga. Hal itu dilakukan agar siap bila mana mendapatkan serangan secara mendadak. Benar saja, tiba-tiba saja kucing laknat itu bangkit dan menyerang dengan brutal. Serangannya yang mendadak membuat Rehan berguling-guling di lantai, sembari menahan kepala hewan itu agar tidak menggigit lehernya. Di luar dugaan, melihat Rehan dalam keadaan bahaya, Luna menusuk hewan tersebut dengan belati. Tusukan belati Luna menembus perut kucing hitam itu. Dalam seketika pula, hewan ini meregang nyawa. Bersamaan dengan itu, Pak Karto mengerang kesakitan. Melihat hal tersebut, Rehan teringat kejadian saat kucing ini melangkahi jasad Pak Karto. Jika mitos tersebut memang benar adanya, itu berarti jika hewan ini binasa maka zombie Pak Karto akan juga ikut binasa. Rehan mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana melenyapkan hewan ini. Saat sedang berpikir, terlintas dalam benaknya ucapan Pak Roy yang di lokasi keramat tadi. Kita harus membakarnya. Dengan begitu, ia akan musnah untuk selama-lamanya, ujar Rehan tanpa berpikir panjang. Luna segera mengambil bensin. Dengan belati yang masih tertancap di perutnya, kucing itu mereka bakar hingga tanpa sisa. Bersamaan dengan itu pula, Pak Karto mengerang kesakitan karena ikut terbakar. Keempatnya bernafas lega karena telah berhasil melenyapkan zombie Pak Karto. Kemudian mereka membersihkan badan dan beristirahat untuk memberi jeda terhadap tubuh yang lelah. Malam pun berlalu dengan damai. Keesokan harinya di pagi yang masih samar-samar, Ferdi telah bangun dan segera memperbaiki mobilnya yang semalaman tidak mau menyala. Tapi anehnya hanya dalam sekali starter saja, kendaraan beroda 4 itu hidup. Syukurlah, rupanya tidak ada kerusakan pada mesinnya, gumam Ferdi. Mendengar suara mobil dinyalakan, Rehan pun bangun. Ia menyibak tirai jendela untuk melihat dari kamarnya. Lokasinya yang terletak di tingkat 2 membuatnya bisa melihat dengan jelas. Tapi ada yang aneh. Dari atas ketinggian, Rehan seolah melihat seorang perempuan mengenakan pakaian adat Jawa berwarna kuning keemasan. Bagian atas dada sampai bahunya terbuka, lengkap dengan sanggul yang diapit konde berwarna emas. Wanita itu sangat cantik mempesona. Rehan pun segera bergegas ke bawah untuk mempertanyakan pada ayahnya siapa perempuan cantik itu. Terlihat Cantika dan Luna sedang memasak di dapur, namun Rehan lebih memilih mengabaikannya.
Ia segera menuju halaman mobil menghampiri sang ayah di dekat mobil. "Pah, kemana perempuan tadi?" tanya Rehan pada Ferdi ayahnya. Ferdi bingung mendengar pertanyaan Rehan, karena memang sedari tadi tidak ada orang lain selain dirinya. "Kamu ini ngomong apa, Reh?" tegas Ferdi. "Wong dari tadi tidak ada siapa-siapa selain papa di sini," sambungnya. Rehan tertegun sejenak. Ia sangat yakin bahwa dari jendela kamarnya dirinya melihat seorang perempuan sedang bersama ayahnya. "Oh iya, Pak. Rehan boleh bertanya sesuatu?" Rehan mengalihkan pembicaraannya ketimbang harus memikirkan sesosok yang tidak jelas tadi. "Kamu mau bertanya apa?" ujar Ferdi balik bertanya. "Semalaman kok papa pingsan di tepi danau dengan tubuh yang basah kuyup. Memangnya apa yang terjadi dengan papa kala itu?" tanya Rehan. Ferdi menghela nafas panjang. Kejadian tadi malam membuat masih sangat membekas di benaknya. Tangan itu menyeret papa hingga ke dasar danau. Di dalam ayah membuat papa sulit bernapas. Lalu kemudian papa berusaha memberontak untuk menyelamatkan diri. Beruntung papa bisa keluar dari dalam air. Kalau tidak, mungkin papa sudah tewas karena kehabisan nafas. Saat berada di permukaan, papa melihat mamamu telah berada di pinggir danau. Ia kemudian mengulurkan tangan dan menarik papa ke tepi danau. Entah mengapa, mamamu terlihat sangat cantik. Lalu, "Papa, sarapan dulu," ujar Luna yang datang tiba-tiba. "Loh, Rehan, kamu berada di sini?" "Pantas kakak ke kamarmu kamu tidak ada," sambung Luna. Kehadirannya membuat pembicaraan Ferdi dan Rehan terhenti. Rehan semakin bingung dan makin penasaran mendengar penuturan ayahnya, karena jelas-jelas ibunya bersama dia. Bagaimana mungkin dalam waktu yang bersama bisa berada di tempat yang berbeda? Ini ada yang tidak beres. Siapa perempuan yang papa maksud? Gumam Rehan dengan membawa pertanyaan yang berkecamuk di dalam dada. Rehan masuk rumah dan sarapan pagi bersama keluarganya. Ia berniat akan mempertanyakan perihal itu sekali lagi secara empat mata. Firasatnya mengatakan perempuan yang menyelamatkan ayahnya dan perempuan yang dilihatnya kala berada di jendela kamar tadi masih ada kaitannya. "Aku harus menguak misteri ini," Rehan membatin. Setelah selesai melaksanakan sarapan bersama, Rehan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya tadi pada Luna. "Tapi tunggu dulu, Rey. Tadi waktu kakak menuju ke kamarmu untuk mengajak sarapan pagi, kakak menemukan ini di depan kamar papa," ujar Luna sembari menyodorkan selembar kertas yang tersimpan rapi di dalam amplop berwarna putih. "Ini seperti surat perjanjian kerjasama," ujar Rehan dengan wajah yang tak berpaling menatap kertas tersebut. "Kalau itu surat perjanjian kerjasama, pasti ada tanda tangan kedua belah pihak dong," ucap Luna. Rehan kemudian memeriksa di dalam amplop itu. Barangkali masih ada kertas lainnya. Benar saja, terdapat satu lagi kertas dengan ukuran yang sama. Mereka terkejut tak kalah mengetahui kedua belah pihak yang bertanda tangan di bagian bawah kertas itu adalah Ferdi ayahnya yang berlaku sebagai pihak pertama, dan pihak kedua bernama Lilis yang di bab sebelumnya diceritakan bahwa Lilis ini adalah putri sulung Pak Roy. "Papa," ujar Rehan sembari menatap ke arah Luna. Ia seolah tak percaya tak kalah mengetahui bahwa yang bertanda tangan di kertas itu adalah ayahnya. "Iya, tapi kita tidak tahu itu perjanjian kerjasama soal apa, karena tidak dijelaskan secara rinci di dalam kertas itu," jelas Luna. "Kita harus tanya papa tentang surat perjanjian kerjasama ini," usul Rehan. Luna dan Rehan kemudian mencari keberadaan ayahnya. Mereka ingin meminta penjelasan perihal surat perjanjian kerja itu. "Mama melihat papa enggak?" tanya Rehan pada Cantika.
Tadi papa bilang mau ke danau, jawab Cantika. Papa ngapain pagi-pagi begini sudah berada di sana? Potong Luna. Ya mencari referensi untuk menulis barangkali. Kalian kan tahu kalau di sana tuh udaranya sejuk, pemandangannya juga bagus. Jelas Cantika. Setelah mendengar penuturan ibunya, Raihan dan Luna segera meluncur ke danau. Lokasinya yang tak terlalu jauh dari rumah membuat mereka tidak banyak memakan waktu untuk sampai ke sana. Papa! Raihan geram tak kalah melihat ayahnya sedang berpelukan dengan seorang wanita. Luna terkejut mendengar nada bicara Raihan yang terbilang tidak sopan terhadap orang tua. Rei, hati-hati kalau bicara. Dia orang tua kita. Tidak seharusnya kamu bicara dengan nada seperti itu, tegur Luna. Siapa yang tidak marah melihat papanya berpelukan dengan wanita lain? Tukas Raihan geram. Kemudian ia melangkah cepat menuju ayahnya. Luna merasa ada yang aneh pada adiknya kali ini, karena ia tidak melihat sosok lain bersama ayahnya. Sejurus kemudian, Luna mulai berpikir barangkali Raihan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, semacam indera keenam. Tunggu Rei, seburuk-buruknya orang tua, kita harus tetap menjaga kesopanan, ujar Luna menghentikan langkah Raihan. Kakak jangan halangi Rei, papa sudah keterlaluan. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini dia malah bersenang-senang dengan wanita lain, ujar Raihan sembari melanjutkan kembali langkahnya. Namun Luna mencegah. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia utarakan. Rei, dengarkan kakak. Tidak ada orang lain selain papa di sana, tegas Luna. Raihan menghentikan langkah, kemudian tersadar. Ternyata benar, tidak ada orang lain bersama papanya. Lagi-lagi hanya dirinya saja yang dapat melihat perempuan berpakaian lengkap adat Jawa itu. Siapa wanita ini? Kenapa Raihan selalu melihat sosok ini bersama ayahnya? Sungguh memikirkan semua itu membuatnya merasa aneh. Kakak telah membaca bagian terakhir buku itu, sambung Luna. Raihan mengesampingkan sosok perempuan yang bersama ayahnya. Ia kemudian mulai tertarik mendengarkan cerita Luna tentang kelanjutan kisah di dalam buku itu. Apa yang dituliskan dalam buku itu, Kak? Tanya Raihan dengan penasaran. Di dalam buku itu dituliskan bahwa setelah kejadian tragis yang dialaminya, Mbok Roro mencoba membangkitkan kembali Arumi. Ia pergi ke danau ini. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Raihan dengan penasaran. Tunggu dulu Rei, kakak belum selesai bicara, ujar Luna kesal karena pembicaranya dipotong. Maaf kak, kakak boleh melanjutkan kembali ceritanya. Langsung ke pokok terpentingnya saja, ujar Raihan. Sepertinya ia sudah tidak sabar, ingin segera mengetahui semua kisah di dalam buku itu. Setelah kakak telusuri lebih jauh, ada kejanggalan tentang kisah tersebut, ujar Luna. Maksud kakak? Tanya Raihan. Kita berpikir secara logika saja. Jika memang jasad Herman suaminya Mbok Roro tewas dengan cara dibakar dalam kabin, tentunya tidak mungkin hanya ada satu saja tiang yang terbakar. Dan itu pun menurut kakak angusnya tidak seberapa. Bisa jadi semua ruangan atau rumah sekalipun bisa habis terbakar karena api berasal dari bawah. Dan semua bahan rumah terbuat dari kayu. Kakak yakin Mbok Roro tidak akan sanggup memadamkannya, apalagi dalam kondisi sedang terluka parah. Sepertinya analisa Luna tentang kasus Mbok Roro cukup bisa diterima oleh akal sehat. Hal itu terlihat dari ekspresi Raihan yang seolah sedang berpikir sambil sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu poin pertama, sambung Luna. Apakah masih ada analisa lain yang menguatkan dugaan kakak? Tanya Raihan. Yang kedua, ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Arumi yang telah meninggal dunia bisa menulis buku, sedangkan dugaan terkuat kita, pemilik buku tersebut adalah dirinya? Aneh bukan? Jelas Luna lagi. Seperti tersambar petir di siang hari. Tak kalah mendengar analisa Luna yang sangat rasional itu. Jadi
Siapa yang menulis kisah di dalam buku itu? Apa mungkin Bororo hanya dikambing hitamkan saja? Ujar Rehan dengan ekspresi wajah yang penuh kebingungan. Entahlah. Yang jelas, kakak meragukan kebenaran kisah di dalam buku itu. Untuk saat ini masih terlalu dini jika kita berspekulasi tanpa adanya bukti yang kuat, pungkas Luna. Namun ternyata tanpa disadari, sepasang bola mata sedang mengawasi dari dalam semak belukar. Akhirnya, kalian mulai masuk ke dalam perangkapku. Tidak lama kalian akan saling membunuh satu sama lain, batin sosok yang sedang mengawasi. Sebaiknya kita fokus dulu tentang perjanjian kerjasama itu, karena ini ada sangkut pautnya dengan Papa. Ray takut ada keterlibatan Papa di balik kejadian yang kita alami beberapa hari terakhir ini, ujar Rehan penuh keyakinan. Semoga kecurigaan kita tentang keterlibatan Papa tidak benar, pungkas Luna. Semoga saja, jawab Rehan dengan singkat. Luna dan Rehan kemudian menghampiri ayahnya yang sedang duduk santai di pinggir danau, ditemani secangkir kopi sembari memainkan laptop. Luna, Rehan, ternyata kalian suka juga dengan keindahan danau ini, ujar Ferdi tak kalah mengetahui kehadiran kedua anaknya. Papa, ada yang ingin Ray tanya. Ucapan Rehan terhenti karena Luna menggamit lengannya. Ia tahu tujuan kakaknya agar tidak mempertanyakan perihal itu dulu untuk saat ini. Kami ingin bertanya, kenapa Papa betah banget berada di sini? Ujar Luna memotong pembicaraan Rehan. Ferdi tersenyum tipis. Ia menghela nafas panjang, kemudian berkata dengan ekspresi wajah penuh kebahagiaan. Lihatlah danau ini. Terlalu sulit untuk mengabaikan semua keindahan yang ia berikan. Airnya, rerumputan hijau, ditambah lagi kicauan burung diiringi semilir angin sepoi-sepoi, menggambarkan betapa indahnya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Oh iya, Pak. Papa lagi menulis cerita tentang apa? Tanya Luna mengalihkan pembicaraan. Papa menulis sebuah kisah nyata, jawab Ferdi. Kisah nyata? Tentang apa, Pak? Tanya Luna. Kisah seorang gadis yang harus mendekam di dalam penjara karena difitnah membunuh majikannya sendiri. Ada kesedihan yang terlihat dari ekspresi wajah Ferdi saat ia mengutarakan kisah gadis tersebut. Luna dan Rehan dibuat penasaran dengan kisah seorang gadis yang akan ditulis dalam karya terbaru ayahnya. Siapa gadis yang dimaksud? Papa ingin menulis kisah nyata. Apakah Papa telah mendapatkan persetujuan dari gadis itu? Tanya Rehan. Rupanya ia sudah tidak kuasa menahan rasa penasaran yang bergejolak hebat di dalam dada. Papa mana berani jika tanpa persetujuan si empu. Bisa-bisa Papa dituntut, ujar Ferdi. Berarti Papa mengenali gadis itu. Siapa dia? Sampai-sampai Papa sangat tertarik untuk menulis kisahnya. Pertanyaan Rehan kali ini membuat Ferdi terpojok. Tidak, Papa tidak mengenalinya. Papa hanya berasumsi andai Papa membuat sebuah kisah yang seolah-olah benar-benar terjadi secara nyata, mungkin akan membuat pembaca lebih tertantang. Kegugupan yang diperlihatkan oleh Ferdi mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun sayangnya, bapak dua orang anak ini tidak pandai berdusta, apalagi di depan anak-anaknya. Papa memang pandai dalam merangkai aksara, tapi Papa tidak pandai berdusta, pungkas Rehan. Apa maksudmu, Rey? Papa tidak pernah membohongi kalian tanpa adanya alasan yang pasti. Jadi benar Papa menyembunyikan sesuatu pada kami. Mohon maaf jika pertanyaan Rehan memojokkan Papa. Rehan hanya tidak ingin orang tua yang selama ini sangat Ray hormati menjadi seorang pembohong hanya untuk meraup keuntungan, ujar Rehan. Selama ini Papa selalu mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebenaran. Kenapa justru sekarang Papa menodai ajaran Papa sendiri? Timpa Luna.
Ferdi semakin terpojok. Entah apa yang ia sembunyikan. Jika benar ada sesuatu yang disembunyikan, apa alasannya? Mengapa dia seolah tidak mempunyai keberanian untuk berlaku jujur terhadap keluarganya? Rehan, Luna, ayo ajak papa kalian sarapan dulu, ujar Cantika yang tiba-tiba muncul. Kehadirannya membuat suasana yang tadinya tegang seketika mencair kembali. Papa akan mengatakan yang sebenarnya pada kalian. Tapi papa mohon, jangan buat mama kalian terluka, ujar Ferdi pada Luna dan Rehan dengan nada yang berbisik. Cantika merasa aneh melihat gelagat suami dan anak-anaknya yang tiba-tiba berubah menjadi lebih pendiam. Suasana di meja makan pun seketika berubah menjadi dingin. Apalagi Rehan, ia makan hanya sedikit, seolah tak punya selera. Begitu juga dengan Luna, ekspresi wajahnya nampak sangat kesal. Keduanya seperti tak nyaman bila harus berlama-lama berada di meja makan. Mereka kenapa, Pak? Kelihatannya kok seperti sedang kesal, tanya Cantika pada suaminya. Entahlah, mungkin selera makan mereka sedang menurun, jawab Ferdi. Cantika berniat untuk menyusul kedua anaknya, namun Ferdi mencegah dengan alasan jika kakak adik itu mempunyai masalah, agar mereka sendirilah yang menyelesaikannya tanpa harus ada campur tangan orang tua. Papa ini aneh, anak punya masalah malah orang tuanya tidak boleh ikut campur, ujar Cantika. Biarkan saja, mah. Semakin bertambahnya usia, maka semakin banyak pula masalah yang datang. Karena itu adalah proses kematangan jiwa. Dengan masalah-masalah itu pula, mereka akan mendapatkan pelajaran yang berarti. Dan itu sangat penting untuk menjadi pondasi awal menuju kedewasaan, pungkas Ferdi. Cantika hanyalah seorang ibu rumah tangga. Mendengar penuturan sang suami yang terbilang bijak itu, ia tidak berani membantahnya. Ibu dua anak itu kembali duduk di kursi makan dan melanjutkan acara sarapan pagi walau tanpa kehadiran kedua anaknya. Sesuai kesepakatan, setelah selesai sarapan pagi, Ferdi mengajak kedua anaknya menuju gudang tua yang berada di belakang rumah. Di dalam gudang itu terdapat banyak barang-barang seperti perlengkapan dan proses pembuatan film. Rehan dan Luna nampak kebingungan atas penampakan peralatan kuno ini. Dalam hati bertanya-tanya, untuk apa ayahnya memperlihatkan semua itu kepada mereka? Ini semacam peralatan yang dipakai dalam pembuatan film, ujar Luna. Iya. Saat Papa menemukan sebuah kaset DVD di dalam kabin, Papa berpikir ini adalah sebuah karya perfilman. Karena jika benar keluarga di dalam video ini mengalami kejadian seperti itu, mana mungkin ia bisa mengabadikan semua adegan, ucap Ferdi sembari menunjukkan sebuah kaset DVD player pada Luna dan Rehan. Tapi sayangnya Papa hanya menemukan disk 2-nya saja, sehingga Papa tidak bisa mengetahui nama keluarga di dalam video itu, sambungnya lagi. Luna dan Rehan saling bertatapan karena disk satunya ada pada mereka. Namun kakak adik itu belum sempat menontonnya. Tunggu, Pak, kami juga menemukan sebuah kaset DVD yang hampir mirip. Di sana juga dituliskan disk 1, ucap Luna. Ferdi menyuruh Luna mengembalikan kaset tersebut. Barangkali itu adalah disk 1 dari disk 2 yang ia pegang. Luna segera menuju rumah, kemudian ke kamarnya dan mengambil laptop beserta kaset yang dimaksud. Namun sayangnya saat Luna turun melewati tangga, kaset itu terjatuh dan menggelinding ke arah ibunya yang sedang menyapu. Nahasnya, lempengan bulat tersebut malah terinjak oleh Cantika. Ya, Mama, kasetnya menjadi patah. Luna nampak kesal dengan kejadian itu. Mama tidak sengaja. Lagian itu hanya kaset DVD biasa. Apa pentingnya? Kamu nanti bisa beli lagi, pungkas Cantika. Tidak ingin berselisih paham dengan Cantika yang nantinya hanya akan menimbulkan perdebatan panjang, Luna mengabaikan hal tersebut, lalu kemudian berlalu membawa serta kepingan kaset DVD yang telah patah itu. Ia menceritakan perihal yang baru saja terjadi kepada Rehan dan ayahnya.
Ferdi menghela nafas panjang mendengar kejadian yang diceritakan oleh Luna. Kemudian ia berkata dengan nada yang terbilang berat. Apa boleh buat? Semua sudah terjadi. Papa yakin akan ada cara lain untuk mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Raihan prihatin mendengar kabar tersebut. Kemudian ia menghampiri Luna dan berkata, "Kakak, kita masih ada buku itu kan? Barangkali ada petunjuk lain di sana." Luna mengeluarkan buku tersebut dari dalam tas yang ia bawa, lalu memberikannya pada Ferdi. "Ya, ini hanya ringkasan naskah dari skenario ceritanya. Bukan ini persoalan kita sekarang," ujar Ferdi setelah membaca buku tersebut. "Tapi di dalam buku tersebut disebutkan nama Mbok Roro. Bisa jadi sedikit banyak ia mengetahui kejadian di dalam video itu. Katakanlah itu hanya sebuah film fiksi, tapi kenapa nama tokoh harus sama?" "Diksinya terlalu kebetulan," pungkas Raihan. Ferdi terdiam mendengar pengamatan yang terbilang masuk akal dari Raihan. "Kamu memang benar. Ini terlalu kebetulan. Kita harus mencari informasi tentang Mbok Roro," usul Ferdi. "Tapi di mana Mbok Roro? Beberapa hari ini saya tidak pernah melihatnya," ujar Luna. Sejurus kemudian, semuanya baru menyadari bahwa beberapa hari terakhir mereka tidak pernah lagi melihat keberadaan perempuan itu. "Kalau begitu, berhubung Mbok Roro belum kita ketahui keberadaannya, ada hal yang lain yang harus Papa jelaskan. Perihal ini tidak kalah pentingnya." Raihan kemudian mengeluarkan sebuah amplop berwarna putih yang ditemukan Luna di depan kamar ayahnya. Amplop tersebut berisi selembaran kertas yang diduga adalah perjanjian kerjasama antara ayahnya dan seorang bernama Lilis. Ferdi terkejut melihat sebuah amplop yang sangat familiar itu yang disodorkan Raihan kepadanya. Ia mengakui tentang surat perjanjian kerjasama itu memang benar ada kerjasama antara dirinya dan Lilis. Menurut pernyataan Ferdi, sekarang Lilis di penjara. Pihak aparat penegak hukum menemukan cairan beracun yang tercampur di dalam makanan. Dugaan kuat, Tuan Van Buren dan istrinya meninggal dunia dengan cara diracun. Kemudian dalam keadaan sekarat barulah dibunuh. Tidak adanya bukti yang menguatkan bahwa Lilis tidak terlibat dalam tragedi sadis itu. Dugaan kuat ialah pelakunya. Maka dari itu, pihak kepolisian menetapkan Lilis sebagai tersangka. Perempuan itu harus menerima penebusan dosa di balik jeruji besi selama 15 tahun. Karena merasa kasihan, Ferdi berniat membantu Lilis dengan cara menulis kisah yang sebenarnya dalam bentuk buku cetak. Ia berharap cara ini akan membuat semua orang atau bahkan seluruh dunia bisa tahu tentang ketidakadilan yang dialami oleh perempuan bernama Lilis ini. Dari sana Luna dan Raihan mulai tahu Lilis yang diceritakan pergi ke kota mencari keberadaan ayahnya hanyalah cerita rekayasa saja, bukan tanpa alasan. Jika Roy sampai tahu bahwa anaknya mendekam di dalam penjara, jelas akan membebaninya. Keputusan Ferdi untuk membantu Lilis adalah tindakan yang sangat mulia. Tidak sepatutnya Luna dan Raihan menaruh curiga yang berlebihan terhadap ayahnya. Kakak adik itu akhirnya meminta maaf kepada sang ayah karena terlalu berburuk sangka sebelum mengetahui masalah yang sebenarnya. "Baiklah, dalam kasus Lilis kami akan mendukung Papa. Kita akan mencari kebenarannya bersama-sama," ujar Raihan memberi dukungan. Namun, saat ketiganya mulai menemukan kesepakatan, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang sehingga hembusannya mengakibatkan beberapa barang ringan di dalam gudang itu berserakan. Karena kondisi gudang yang sudah cukup berumur, terlalu berbahaya bila tetap berada di dalamnya, mereka akhirnya bergegas keluar untuk menghindari bahaya. Dan anehnya, di luar justru tampak biasa-biasa saja. Tidak ada angin kencang seperti yang terjadi di dalam gudang. "Aneh, kok bisa sih angin itu hanya di dalam gudang saja?" gumam Raihan. Rupanya di sisi lain, tanpa sepengetahuan mereka, Cantika yang berada di dalam rumah seorang diri mendapat bisikan gaib
yang entah dari mana datangnya. Suara itu mengatakan bahwa Ferdi suaminya sedang menjalin kasih dengan perempuan cantik penghuni danau. Jika tidak ingin kehilangan anak dan suaminya, maka ia harus menumbalkan diri dengan cara terjun ke dalam danau. Semenjak mendapatkan bisikan itu, Cantika cenderung berubah menjadi lebih murung dan pendiam. Sepertinya bisikan gaib tersebut berhasil menguasai jiwanya. Ia pun menjadi bimbang dalam menentukan sikap, keputusan apa yang harus ia ambil, karena suami dan anak adalah harta yang paling berharga. Memikirkan semua itu membuat Cantika dirundung dilema. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.